Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Angelina. Saya mahasiswi dari Pendidikan Informatika 2018. NPM saya 18057. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yaitu kepercayaan dan agama di Minangkabau. Pertama, yaitu mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Mitos adalah kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Menurut Hari Susanto, mitos merupakan hasil pemikiran intelektual dan bukan hasil logika. Ia merupakan orientasi spiritual. Lauren Bester 2003 menjelaskan bahwa mitos termasuk dalam sistem komunikasi. Dengan demikian, ia merupakan sebuah pesan tidak mungkin dapat menjadi sebuah objek atau sebuah konsep atau sebuah ide. Mitos adalah sebuah model pandangan, yakni sebuah bentuk Van Force dalam Kat Aja Fauzia menyatakan bahwa pantangan dan anjuran adalah bagian dari mitos. Dalam Kamus Minangkabau, pantangan adalah suatu hal yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan terhadap sesuatu. Pantangan yang sering juga disebut tahayul adalah kepercayaan yang oleh orang berpendidikan barat dianggap sederhana, tidak berdasarkan logika, hingga secara ilmiah tidak dapat bertanggung jawab akan dalam masyarakat Minangkabau. Pantangan menjadi suatu yang harus dijauhi oleh masyarakat. Pantangan tidak dapat dilanggar karena dipercaya mendatangkan kerugian pada orang yang melanggar pantangan tersebut. Gadis Minangkabau di Kanagarian Lasi, Kabupaten Agam adalah sebagai berikut. Anak gadis tidak boleh makan tebu malam hari, kalau dimakan juga nanti ibunya meninggal. Menurut logika, ungkapan tersebut tidak dapat dipercayai kebenarannya karena antara makan tebu dengan meninggal tidak berhubungan satu sama lain. Meskipun begitu, masyarakat Lasi masih banyak yang menghindari makan tebu pada malam hari. Sebenarnya, orang tua mengajarkan nilai-nilai sosial agar kita bisa menjaga diri dan berhati-hati dalam berperilaku. Mitos tidak hanya hidup di daerah pedesaan, tetapi masih diterapkan juga di daerah perkotaan, terutama digunakan orang tua untuk mendidik anaknya. Yang kedua yaitu kepercayaan sebelum Islam. Pra-Islam Minangkabau sama dengan suku bangsa mendiami Kepulauan Nusantara ini, suku Melayu Minangkabau menganut kepercayaan asli bercorak animisme dan dinamisme juga. Hidup di alam itu berlangsung sedemikian lama sehingga mereka menerima pengaruh agama dari luar. Agama yang lebih dahulu memasuki Kepulauan Nusantara adalah Hindu dan Buddha. Abad ke-6 atau ke-7 Masehi, keduanya sudah berada di Pulau Sumatera. Agama Hindu Brahmana diperkirakan masuk ke Minangkabau pada abad ke-5, disusul oleh agama Buddha Hinayana pada abad ke-7 dan Buddha Mahayana pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Masuk agama-agama ini baik yang dibawa langsung oleh para pendatang dari negeri Hindustan, India, maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi kepada alam, sehingga paham Hinduisme dan Buddhisme tidaklah begitu berpengaruh. Itulah makanya orang Minang menyebut daerah bukan dengan kata tanah ataupun daerah, tetapi dengan alam Minangkabau. Konsep adat yang berorientasi ke alam tersebut tercermin dalam pepatah, petiti, serta pantun yang terdapat dalam tambo adat alam Minangkabau, seperti alam takambang jadi guru, dari alam dapat diambil pelajaran. Di samping itu, adat Minangkabau tidaklah memiliki hal-hal bersifat keakhiratan, tetapi selalu berorientasi kepada gejala-gejala alam. Landasan pembentukan sistem adat termasuk etika adalah alujopatui, alur dan patut, serta raso jopareso, rasa dan periksa sangat dominan, sehingga adat dan etika menyatu dalam individu atau anggota masyarakat. Penjelasan J.L. Buddhisme tahun 1974 bahwa agama Hindu dan Buddha kurang berpengaruh disebabkan antara lain karena kode agama tersebut datang ke Minangkabau melalui kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang bermisikan penaklukan yang dibawa oleh para penyerbu.
Walaupun Aditya Warman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, Raja Pagaruyung tahun 1947, namun kekuasaan dapat kebiri sehingga tangannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat di negari-negari, terutama di daerah Luhak dan Tigo. Misi dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol sehingga penyebaran agama kurang dapat perhatiannya, kurang disertakan dengan ahli-ahli agama. Yang keempat, pengaruh adat dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat dan benar-benar berurat berakar sehingga tidak mudah dipengaruhi paham-paham lain. Yang kelima, susunan masyarakat berdasarkan kasta-kasta tidak terkenan di hati masyarakat Minangkabau karena hal tersebut sangat bertentangan dengan kehidupan demokratis yang telah berdarah daging bagi mereka. Agama Hindu dan Buddha walaupun pengaruhnya amat kecil di Minangkabau, namun dalam prakteknya telah bercampur aduk dengan kepercayaan praagama dan adat. Dalam situasi yang demikianlah agama Islam sampai ke Minangkabau. Islam menemukan masyarakat Minangkabau telah mempunyai adat dan kepercayaan beragama, ditambah dengan unsur-unsur agama Hindu dan Buddha seperti kepercayaan reinkarnasi, keharusan membakar kemenyan sebelum berdoa dan berkaul ke kuburan dan tempat-tempat kiramat, sakti, syirik, bidah, tahayul, dan kurafat. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.